Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Garut, akan melakukan demonstrasi konstekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Saya Yuyun Yuningsih dari SDN 2 Tegal Panjang. Saya Rini Fitriati dari SDN 1 Cimanganten. Saya Litan Sani dari SDN 4 Sukamulya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Yuyun. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Bagaimana kabar Ibu juga? Alhamdulillah. Ya. Masih semangat Bu? Nah, semangat terus Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum Ibu melakukan coachingnya, nah di sini ada rubrik penilaian mengenai coaching yang akan Ibu nanti laksanakan ya. Nah, sebelum dilaksanakan coaching, ada pertanyaan yang akan saya sampaikan terlebih dahulu. Nah, bagian kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik ketika Ibu melakukan nanti coaching? Yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan coaching dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu ketika nanti proses coaching tersebut? Saya ingin memberikan berharap bahwa coaching nanti mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya, kemudian dia juga tentunya bisa memberikan solusi dan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya itu. Ya, mungkin demikian Bu ya pertanyaan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti coachingnya berjalan lancar ya Bu. Iya, amin, amin. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum Bu Yuyun. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah, kabar baik Bu. Bagaimana kabar Bu Rini? Alhamdulillah, saya juga baik Bu. Ibu, apakah ada waktu luang sebentar? Saya membutuhkan bantuan Ibu. Apakah Ibu bersedia membantu saya? Ya tentu saja Bu. Kebetulan saya sekarang lagi tidak ada jam mengajar. Ada yang bisa saya bantu? Coba Ibu Begini, ceritakan. Saya ini lagi bingung. Salah satu anak didik saya yang bernama Puji jarang sekali masuk sekolah. Dalam satu minggu cuma 2 atau 3 hari saja Puji masuk sekolah. Oh, seperti itu ya Bu Rin. Jadi anak didik Ibu yang bernama Puji itu jarang masuk sekolah ya Bu. Lalu situasi ideal seperti apa yang Ibu inginkan? Iya Bu, saya khawatir kalau anak didik saya akan tertinggal pelajarannya. Dan saya juga ingin Puji bisa rajin masuk ke sekolah seperti anak-anak yang lainnya. Oh, begitu ya Bu. Jadi Ibu ingin Ananda Puji bisa rajin masuk sekolah seperti biasa lagi. Betul begitu Bu? Iya betul Bu. Kalau boleh saya tahu, hal apa yang menyebabkan Ananda Puji jarang masuk sekolah ya Bu Rin? Jadi begini Bu, Puji ini meskipun masih kelas 5 SD, tapi postur tubuhnya tinggi besar, hampir setinggi gurunya. Nah, jadi setelah saya bertanya kepada saudaranya Puji, ternyata dia ini suka disuruh oleh ibunya untuk menjaga adiknya yang masih balita. Nah, kedua orang tuanya juga bekerja sebagai buruh harian, Bu. Nah, jadi dia yang mengasuh adiknya di rumah. Kadang-kadang Puji juga suka bekerja mengangkut kayu bakar ke tempat pembakaran batu bata. Lalu dia diberi upah 15.000 dan uangnya diberikan kepada ibunya. Oh iya, jadi dari apa yang Ibu Rini ceritakan tadi, saya bisa melihat kalau Ananda Puji ini karena postur tubuhnya itu kelihatan besar, jadi suka dimintai bantuan untuk menjaga adiknya di rumah ya. Karena orang tuanya bekerja dan lalu kadang-kadang Ananda Puji juga ikut mencari uang ya Bu. Apa benar begitu Bu? Iya betul Bu. Kadang saya suka merasa kasihan gitu ya dengan kondisi yang dialami oleh Puji. Di satu sisi dia sangat membutuhkan di rumah untuk menjaga adiknya itu, tapi malah pendidikan dia yang terhambat. Lalu, apa yang bisa Ibu Rini lakukan supaya dapat merubah kondisi tersebut sesuai dengan keinginan Ibu?
Saya dulu sudah pernah memanggil ibunya ke sekolah dan memberi pemahaman bahwa Puji itu meskipun badannya tinggi, tapi tetap saja anak kelas 5 SD yang masih membutuhkan perhatian dan pengajaran di sekolah. Selain itu, jangan terlalu membebani Puji dengan sesuatu yang dapat menghalangi Puji dalam mendapatkan haknya, yaitu pendidikan gitu, Bu. Iya betul. Jadi Bu Rini sudah melakukan beberapa pendekatan ya Bu. Apakah berhasil Bu? Sudah Bu, tapi belum berhasil sepenuhnya karena Puji masih saja jarang masuk ke sekolah. Kalau begitu, rencana apa lagi nih yang akan Ibu lakukan supaya keinginan Ibu ini tercapai dengan baik? Apa ya Bu? Kalau Puji masih jarang masuk sekolah, mungkin saya akan melakukan home visit ke rumahnya aja ya Bu ya. Soalnya kasihan kan Puji kalau jarang masuk nantinya tertinggal pelajarannya. Ya, saya setuju dengan apa yang Ibu Rini lakukan ya, yaitu melakukan kunjungan ke rumahnya. Nah, apakah ada lagi yang akan Ibu lakukan? Apalagi ya Bu? Saya mungkin akan menemui orang tuanya kembali untuk memberikan pemahaman tentang masalah ini dan memberikan pelajaran daring biar bisa dipelajari oleh Puji di rumah sehingga Puji tidak tertinggal pelajarannya. Nah, sekarang apa indikator keberhasilan dari upaya-upaya Ibu yang akan Ibu lakukan tadi? Keberhasilannya jika Puji bisa hadir di sekolah dengan rajin dan bisa mengerjakan tugas yang saya berikan itu dengan baik ya Bu, sehingga prestasi belajarnya juga ada peningkatan ke arah yang lebih baik lagi. Iya, bagus sekali Bu. Semoga keinginan Ibu bisa tercapai ya. Kira-kira kapan Ibu akan memulai melakukan upaya-upaya tersebut? Kalau besok Puji tidak masuk sekolah, saya akan langsung melakukan home visit dengan memberikan pelajaran daring bagi Puji, Bu. Ya. Jadi Ibu akan melaksanakan rencana aksinya besok ya Bu ya. Jadi apabila anak-anak Puji tidak masuk sekolah ya. Iya, Bu. Ya. Lalu siapa dan apa yang dapat membantu Ibu untuk melaksanakan rencana-rencana tersebut? Saya akan meminta bantuan kepada orang tuanya untuk lebih memperhatikan kebutuhan Puji dalam meraih pendidikannya. Selain itu juga saya akan melibatkan teman-temannya ya Bu ya, untuk supaya bisa membantu Puji melakukan pembelajaran daring di rumahnya. Dan yang saya butuhkan yaitu bahan ajar dan LKPD pembelajaran daring untuk menunjang proses penilaian saya nanti Bu. Ya, bagus sekali Bu Rini. Nah, sekarang apa yang kita dapatkan dari percakapan kita kali ini, Bu? Kemudian komitmen apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Alhamdulillah ya Bu, dengan percakapan kali ini saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Komitmen yang akan saya lakukan yaitu saya akan terus memantau perkembangan belajar Puji baik secara luring maupun daring Bu. Setuju sekali Bu. Memang kita sebagai guru ya harus selalu memperhatikan kebutuhan setiap murid kita. Dan apa yang Ibu Rini lakukan sudah sangat menunjang terhadap tercapaian kebutuhan murid tersebut. Sehingga tujuan pembelajaran kita bisa tercapai dengan baik ya Bu. Iya, betul sekali Bu. Ya. Terima kasih Bu Rini sudah berbagi permasalahan Ibu dengan saya. Apakah masih ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Saya juga Assalamualaikum Bu Yun. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana, masih semangat Bu? Iya semangat. Nah, Ibu kan tadi sudah melakukan coaching ya. Ya. Nah, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching Ya. tersebut? Tadi saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta, mulai dari menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian reaksi dari rencana aksi yang akan dilakukan oleh coaching, kemudian tanggung jawab, sehingga coaching sendiri itu bisa menggali, Alur ini bisa menggali potensi yang dimiliki oleh coaching, sehingga bisa menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh coaching tersebut. Menurut saya sebagai observer, Ibu sudah melakukan coaching yang baik ya, sudah melakukan dengan Alur Tirta. Iya.
sudah menggali potensi dari coach tersebut. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, kompetensi apalagi yang ingin Ibu kembangkan setelah proses coaching yang barusan Ibu laksanakan? Mungkin saya ingin lebih memperbaiki atau memperdalam tentang alur tirta ini ya, sehingga saya bisa memberikan solusi, kemudian memberikan langkah-langkah yang efektif untuk coaching sehingga bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Terima kasih atas jawabannya, Bu. Iya. Demikian observasi kita, semoga bermanfaat ya. Terima kasih kembali Ibu.